akan percaya. Tadi udah ngobrol nih Bapak Sobi sama pemain-pemainnya. Nah sekarang nih bisa dikatakan saya ngobrol sama otaknya yang bikin orang satu Indonesia jadi ketakutan. Nih, ini nih sebelah saya ada Joko Anwar, sutradaranya. Halo Jason, Pak halo, Joko. kabar baik. Kabar Senang baik ya. bertemu. Senang juga ketemu sama seorang Joko Anwar yang ini merupakan film ke-10 yang dibuat Film oleh seorang Joko ke-10 Anwar. yang aku sutradarai. Wow, ini semoga diharapkan bisa 10 kali lipat mengimpresi penonton Indonesia ya. Amin, ya. Amin. Nah, pertanyaannya gini, Bang Joko, kenapa kemudian Siksa Kubur ini harus banget ditonton sama pemirsa Indonesia? Pertama karena ini adalah sebuah film yang bukan cuma menakut-nakuti secara elemen horor yang jump scare, kaget gitu ya, tapi sebuah cerita yang bakal masuk ke hati penonton. Jadi bukan cuma menakut-nakuti secara kaget-kagetan, tapi akan menusuk jiwa, menggedor hati dari penonton. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, filosofis ya. lagi gitu ya. Yes. Sebenarnya kalau secara singkat, secara umum ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya Bang Joko? Ceritanya sebenarnya tentang bagaimana manusia dengan segala kesombongan mereka mengira bahwa mereka bisa melakukan apa saja, apakah itu bisnismen, politikus, dan banyak lagi manusia-manusia di luar sana termasuk kita mungkin yang merasa bahwa kita bisa melakukan apa saja tanpa ada konsekuensi apapun gitu. Padahal menurut agama kan semua orang akan mendapatkan balasan setelah kita meninggal kan. Oke. Jadi film ini akan membuat orang yang tadinya tidak percaya tentang adanya balasan setelah kita meninggal menjadi percaya. Makanya tagline-nya adalah Anda pasti percaya. Anda akan percaya gitu ya. Ini baru ngomong aja udah serem banget, saya merinding banget gitu ya. Nah, selama proses syutingnya sendiri, Ya. Bang Joko, ada kesulitankah dibandingkan dengan film-film sebelumnya, horor-horor sebelumnya? Kalau dibilang kesulitan, setiap project baru kita biasanya mencari challenge, tantangan baru gitu. Kalau dari Siksa Kubur yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan cerita yang kuat, karakter yang kuat, tapi tetap memiliki elemen horor gitu. Dan Siksa Kubur itu kan adalah sebuah bagian dari ajaran agama ya, dan semua orang sudah, terutama yang Muslim, akan sangat familiar banget dengan Siksa Kubur. Sejak mereka kecil udah ada pelajaran agama diajarkan Siksa Kubur. Bagaimana mengetengahkan ini menjadi sesuatu yang orang percaya bahwa ada gitu, bukan cuma diajarkan dalam agama, dalam kelas, dalam ceramah, tapi juga akan terjadi ke semua manusia. Itu yang membuat orang percayanya itu seperti apa Siksa Kubur itu challenge-nya gitu. Karena kita nggak mau menggunakan animasi, CGI, kita maunya semuanya natural, real. CGI kita gunakan tapi untuk mengenhance apa yang kita shoot di lapangan gitu. Oke, ini makanya membuat kita pasti yang ingin nonton makin jadi penasaran. Tapi bicara soal karakter tadi disinggung sama Bang Joko Anwar, kalau kita baca cast-castnya ini, wow, sekali berkeren-keren semua nih, Reza Radian ya kan, Fahri Albar, Farah dan yang lain-lain. Kenapa akhirnya harus mereka yang memerankan peran-peran ini di Siksa Kubur? Bisa dibilang karakter yang ada dalam skenario Siksa Kubur ini sangat berat gitu. Dari segi karakter kompleks banget dan harus diperankan oleh orang yang bukan saja punya skill tapi juga punya pemahaman, bukan cuman pemahaman di bidang keaktoran tapi juga dalam hidup juga gitu. Jadi kita pilih orang yang memang ada muatannya. Mereka orang-orang yang cerdas tentunya dan orang-orang yang punya kerendahan hati sehingga mereka bisa masuk ke karakter mereka gitu. Kalau orang yang narsistik kan biasanya nggak bisa keluar dari mereka. Nah ini kita pilih orang yang bukan saja dari keaktoran luar biasa tapi punya kerendahan hati sehingga mereka bisa masuk ke dalam perspektif orang lain, yaitu karakter yang mereka perankan gitu. Oke, there's a value juga bahkan dalam mencari aktor-aktor yang memerankan film ini juga. Nah, Mas Joko, ketika misalnya para penonton ini nonton film Siksa Kubur, apa sih yang mereka akan dapetin gitu? Pertama tentunya cerita yang memikat. Aku bisa bilang memikat karena semua karakter di film ini dipersiapkan dengan sangat kuat sekali. Mereka adalah orang-orang yang membangun karakter mereka bukan cuman ketika reading atau ketika syuting, tapi di luar itu mereka betul-betul membangun karakter mereka, mannerismnya dari cara berbicara, cara berjalan, cara membawa pandangan mata dan segala macam itu mereka bangun sedemikian rupa sehingga sangat meyakinkan, sehingga ketika nanti orang menonton mereka akan melihat real karakter yang realistik banget, dan itu nantinya setelah mereka menonton, penonton akan mendapatkan bahan untuk direnungi setelah menonton. Jadi filmnya enak untuk diikuti,
Tapi setelah mereka pulang, mereka punya bahan diskusi, bahan perenungan gitu. Ada impresi atau kesan yang Betul, tertinggal betul. gitu ya di, Yes, di yeah. para penonton Yeah. nanti. Nah, Yeah. Bang Joko selama proses syuting ada nggak sih kejadian-kejadian yang mungkin serem, kejadian-kejadian menakutkan yang dialami oleh kru gitu? Kalau biasanya kita bikin film itu karena saking konsentrasinya nggak memperhatikan hal-hal lain gitu. Mungkin ada kejadian tapi kita nggak sadar gitu ya. Karena kita syuting sangat disiplin banget, tek selesai, next gitu. Jadi betul-betul kita mencoba untuk mengetengahkan craftsmanship karena nanti yang dinikmati oleh penonton bukan kejadian ketika syuting tapi isi dari film itu. Gitu. Yes, dan pesan yang ingin disampaikan of course gitu ya. Nah, terakhir Bang Joko, apa nih pesan yang ingin disampaikan mungkin atau ajakan sekalian buat nonton film Siksa Kubur, film 10 dari seorang Joko Anwar nih kira-kira apa? Siksa Kubur adalah sebuah film yang akan menggedor bukan saja senses kita seperti penglihatan atau pendengaran tapi juga hati. Jadi ini adalah film yang double treat. Yang pertama enak untuk dilihat, enak untuk didengar, tapi juga akan membuat siraman rohani buat hati kita, terutama nontonnya setelah kita berpuasa di masa Lebaran. Oh, jadi kapan tuh? Jadi jangan lupa nonton Siksa Kubur Lebaran 2024. Lebaran ini nonton Siksa Kubur. Yes, itu jangan lupa. Langsung dicatat tanggalnya, langsung beli tiketnya nanti buat tonton ya. Yes. Kita siksa pokoknya semua dengan tayangan Siksa Kubur. So thank you. Thank you, Jason. Bang Joko Anwar. Thank you so much. Sukses untuk filmnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.